Kata Nabi SAW, yang salatnya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu, tidak dihantar pahala salat itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa akhawani mutasarimani, dua bersaudara yang saling bermusuhan. Terkadang jamaah sekalian, kita tidak usahlah kita tunjuk orang lain, diri kita. Kadang kita begitu peduli kepada tetangga kita. Kita begitu peduli dengan teman kerja kita. Kita begitu loyal kepada sahabat-sahabat kita. Kita begitu dermawan kepada orang-orang yang di lingkungan kita. Tapi kadang-kadang terhadap saudara kandung, susah pun dia kita nggak mau tahu. Lapar pun dia tak ada tawaran sama sekali datang dari kita. Butuh uang pun dia, sementara datang kawan kepada kita, bro, agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Jangankan 100, 1 juta pun aku kasih, karena teman dekat. Begitu saudara baru WA, bang, apa kabar bang? Anak saya lagi sakit ini, langsung diblokirnya. Kenapa? Karena anak sakit itu pendahuluan, ada duit tak untuk berobat. Nah, ini menjadi persoalan. Wa akhawani mutasarimani. Apalagi beberapa hari yang lalu jamaah masjid baik salam WA kepada saya dan maksa untuk jumpa. Kalau udah maksa untuk jumpa ini biasanya masalahnya urgent, karena kalau nggak terlalu urgent biasanya WA, agak sedikit urgent telepon, sangat urgent ngajak jumpa. Nah, ngajak jumpa, persoalannya adalah sampai saling maki antar saudara kandung, satu ayah satu ibu saling maki karena persoalan harta warisan yang tak dibagi sesuai dengan syariat. Maka kalau kepada sesama saudara kandung, abang, adik, kakak, bermusuhan kita apapun masalahnya, maka ini menjadi penyebab terakhir Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat salat kita. Malaikat tidak menghantarkan pahala salat kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu. Maka sebenarnya yang harus kita perbaiki adalah dengan saudara. Jangan ke orang lain dulu, ke saudara dulu. Itulah mengapa kalau kita mau bayar zakat, tengok dulu, jangan sibuk mana fakir miskin di perumahan kita. Jangan gitu. Ada enggak saudara-saudara kita yang masih hidup dalam garis kemiskinan? Itu dulu yang kita kasih, baru orang lain. Karena agama Islam mengajarkan kita wal jaridil qurba wal jaril junub. Dalam kita berbuat baik, urutannya adalah jaridil qurba, saudara dekat, tetangga dekat. Tetangga dekat yang dimaksud di sini salah satunya adalah yang masih ada hubungan darah dengan kita. Baru wal jaril junub, baru perbaiki dengan yang jauh dengan kita, yang enggak ada hubungan darah dengan kita. Nah, ini kadang-kadang kalau orang tua masih hidup kita rukun, emak sudah meninggal, bapak sudah meninggal, habis. Tak ada lagi silaturahmi. Itulah mengapa di dalam agama Islam itu disebut silaturahim. Silah itu artinya tali, menyambung tali. Rahim salah satu artinya adalah rahim. Ya, rahim. Silaturahim menyambung tali dengan orang yang satu rahim dengan kita. Yang satu rahim ini maksudnya apa? Yang satu emak dengan kita, satu pabrik dengan kita. Itu yang harus diperbaiki. Ini kadang-kadang abangnya di Batam, saudaranya di Medan, nanti saudaranya lagi di Palembang, saudaranya lagi di mana, tanya kabar pun tidak. Tapi kalau kepada teman hari-hari WA, kalau kepada sahabat hari-hari saling traktir makan satu dengan yang lain. Tapi sementara saudara yang jauh merantau di sana, kelaparan, pengangguran, kemiskinan, nggak ada yang peduli. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita evaluasi diri kita. Sejauh mana hubungan kita dengan abang kita, sejauh mana hubungan kita dengan adik kita, sejauh mana hubungan kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Karena sekali lagi ini bukan hanya berdampak kepada urusan dunia kita, nanti Allah sempitkan rezekinya, nanti Allah perparah penyakitnya, nanti Allah sulitkan urusannya. Bukan hanya itu,
tetapi juga berpengaruh kepada bagaimana sholat kita kepada Allah Subhanahu. Tentu kita tidak ingin sholat sudah susah payah, hujan pun kita terjang untuk bisa berjamaah